bully itu banyak orang pada di komplek itu loh. Hmm. Tapi mungkin bapak-bapak kiranya anak ini a boy gitu kan. Gak apa-apa lah, Iya. harmless gitu dibilang. Mungkin dibilang harmless ya. Tapi dampaknya ya gitu. Ya tadi Bapak bilang ternyata Hmm. kids itu benar-benar bisa sejahat itu ya, dan Iya. karena mungkin stigma bahwa anak kecil itu tidak akan bisa jahat, jadi saksi-saksi yang ada saat itu justru tidak membantu ya Pak ya. Iya betul. Gimana tuh Bu maksudnya tuh? Mungkin bisa kasih example tuh. Jadi misalnya kalau aku lihat tuh sebenarnya pelaku itu butuh banget diajak ngomong gitu. Oh. Kenapa sih kayak tadi kan kita ngobrol ya, ternyata why not gitu kan. Jadi Varian tuh sebenarnya kayak nggak dapet alasan kenapa aku nggak boleh, dulu aku digituin kok, sekarang kenapa nggak boleh kan gitu ya. Nah apa sih yang dibutuhkan pelaku saat itu ya, saat melakukan itu? Apa yang dibutuhkan pelaku ya, itu cuman kayak just comes up aja gitu loh Bu. Kayak langsung trigger aja gitu ya. Trigger aja, jadi sebagai pelaku itu yang memang ngebully anak kecil itu juga kayak ya idahlah gimana rasanya gitu kan. Yang rasanya nggak enak ya. Rasanya nggak enak jadi pelaku. Apa rasanya Pak? Rasanya tuh sedih. Sedih. Bener sedih. Merasa bersalah ya. Bersalah tapi really deep regret gitu. Jadi menyesalnya tuh sampai dalam sebenarnya ya. Saya lagi tadi mikir kan gimana rasanya, saya udah nggak ingat lagi. Tapi saya ingatnya cuma rasanya tuh deep regret. Dari situ makanya less than 4 months kan, mungkin ada 3 bulan mungkin ya saya. Hampir 4 bulan itu rasa udahlah. Ini ngapain sih? Kok nggak enak sih? Gitu. Iya. Udah no more. Akhirnya saya baik-baikin, akhirnya mereka jadi teman baik sampai sekarang. Jadi happy ending. Happy ending ya. Iya. Tapi sebenarnya bener loh ya sahabat sejiwa ya, karena kan kita semua sebagai manusia itu kita punya namanya hati nurani. Jadi ketika kita jadi pelaku itu pasti akan ngerasa nggak enak, ngerasa bersalah seperti itu ya. Dan bagi pelaku sebenarnya hukuman konsekuensi itu tidak terlalu membuat mereka mau berubah gitu kan. Tapi justru ketika mereka merasa tahu why mereka lakukan itu, kemudian mereka justru diajak bareng untuk berubah gitu ya, dan kita pasti kasih penguatan dan kesempatan gitu, itu justru membantu mereka sih untuk lesson learn-nya jadi lebih cepat gitu ya Pak ya. Nah itu berarti pembelajarannya udah luar biasa dalam ya. Luar biasa banget. Luar biasa banget. Nah kalau kita sekarang ke arah pencegahan. Pencegahan. Nah, jadi kan penanganan ya. Nah pencegahannya kira-kira menurut Varian seperti apa nih? Harusnya ya the people around you itu harus mengetahui bahwa ini tuh bullying gitu. Jadi edukasi ya berarti ya? Berarti edukasi ke orang sekitar ya, karena pas saya dibully aja mereka nggak ngeh. Betul. Mereka nggak ngeh gitu. Ya. Terus saya ngebully anak kecil aja tapi dikira ininya guru itu ini cuman usil-usilan anak kecil. Jadi mereka nggak tahu bedanya antara perundungan sama bercanda. Perundungan itu usil ya? Iya, perundungan ya itu kayak bercanda itu usil. Tapi kalau perundungan tadi ya memang harus untuk menyakitkan dan lain sebagainya. Iya. Mereka kadang ngerasa diselengkat gitu ya misalnya ya. Kemudian pas kita kok selengkat sih? Oh iya nggak sengaja. Gitu kan. Iya bercanda. Nah, itu yang kita harus edukasi bahwa beda, bercanda itu menyenangkan. Tapi kalau perundungan itu menyakitkan. Kira-kira kayak gitu sih. Itu kayak impulsive behavior gitu ya? Iya, itu kita another episode beda ya. lagi. Kalau hyperactivity, impulsif itu another ini ya, gitu? tema ya. Oke. Jadi gitu, mungkin itu ya untuk penanganannya, pencegahannya tadi bahwa edukasi itu penting. Kira-kira apa lagi ya Pak selain edukasi? Selain edukasi, hanya itu doang sih Bu. Menurut saya itu edukasi itu benar-benar yang sesuatu yang kita harus ngasih tahu kepada warga sekitar ya, teman-teman sekolah, whoever it is, karena itu jangka panjangnya itu ada buktinya gitu. Kalau kita bisa tanya banyak orang yang terkena bullying, pasti jangka panjang sampai sekarang itu ada yang lumayan parah kan. Iya, betul. Mungkin lebih parah dari saya, tapi I don't know gitu kan. Iya. Menurut saya sekarang saya parah gitu. Ya gitu sih Bu. Nah, mungkin edukasi sih. Itu tuh tadi kita juga belum sempat bahas tentang penanganan
yang untuk kasus-kasus yang cukup berat ya. Ya. Nah, kalau untuk dari Parian selain tadi dari PA itu, Mm-mm. ada nggak sih terapi atau mungkin konsultasi atau uh, cara apa yang Parian Nggak sih. sudah lalui? Mungkin dari orang tua memberikan Enggak sih. bantuan. Orang tua, paling kok orang tua bilangnya it's okay, they're just kids. Jadi justru Jadi, menormalisasikan Menurut- gitu ya. Iya, jadi ya udahlah, I mean like kids are kids gitu kan. Jadi tapi in my thinking ya enggak. Tapi ya memang akhirnya saya nge-mimic orang yang baik. Jadi belajar untuk mengefilter ini juga sih, orang yang baik seperti apa, orang yang ramah seperti apa, itu yang aku mimik aja terus. Jadi in the end of the day ya mimicking other people. Ya, tapi itu benar-benar matters loh, Parian, karena kita butuh role model. Yeah. Nah, kalau misalnya kita, let's say orang tua kita bukan menjadi role model yang konsisten gitu ya, kita bisa banget cari best friend ya yang menginspirasi gitu ya, jadi role model kita. Nah, kalau kita tuh di Sajiva, kita juga punya banyak terapi ya, seperti play terapi Oh iya, ya. itu bisa banget ya Oh, bisa banget itu. menyembuhkan rasa sakit ya, karena Yep. tadi Parian ketika ketemu yang pelaku ini gitu kan, itu statusnya kan sudah memaafkan. Tapi kan bukan menerima ya Pak, karena kalau memaafkan itu beda loh dengan menerima gitu. Memaafkan tuh nggak harus nerima gitu. Memaafkan itu nggak harus kita ngomong ke orangnya, ya saya maafin kamu, nggak harus Iya, gitu iya. ya. Karena itu kan from inside, Iya. ya kan? Dan itu kita lakukan untuk kita bisa jadi lebih baik gitu. Bukan untuk orang itu kita maafinnya. Kira-kira kayak gitu. Terus selain play terapi, kita juga ada hipnoterapi. Jadi banyak juga kasus-kasus perundungan, baik korban maupun pelaku, itu bisa membaik dengan hipnoterapi. Karena dalam hipnoterapi, anak-anak ini secara bebas gitu ya, dia bisa mengungkapkan apa yang dipendamnya selama ini dalam situasi yang aman dan nyaman. Yep. Itu. Jadi penting banget buat sahabat sejiwa yang punya anak, remaja, kerabat ya, yang mengalami kasus, sedang mengalami kasus, itu berkonsultasi dengan profesional di bidang kesehatan mental anak. Dan mudah-mudahan kasus seperti yang dialami Parian itu tidak terjadi lagi gitu ya Yeah, di kemudian hopefully, hari. ya. Tuh. Oh iya, Yes. lupa. Untuk caranya tuh beritahu orang tua kalian juga ya. Ya, Ya itu ya. Tadi saya mikir apa lagi ya selain edukasi ya. Oh iya, lupa. Iya, Nearest jadi parents itu harus kasih speak tahu. up ya Pak. Speak up lah ya. Speak up. Speak up. Speak ya. up, Be jadi brave. nggak diem aja. Ya. Itu ya, untuk anak-anak kita kalau mengalami hal-hal yang nggak nyaman, mereka harus berani Yep, ya membela diri. Ya kalau anak-anak kurang menghargai diri, mereka biasanya nggak akan berani tuh Pak, terima aja. Karena mereka ngerasa aku deserve untuk diperlakukan nggak baik. Makanya penting banget dari kecil anak-anak dididik ya, ditekankan kalau bisa gitu, bahwa dirinya tuh berharga gitu. Nggak ada yang boleh sentuh, nggak ada yang boleh menyakiti gitu. Mereka tuh punya hak penuh atas dirinya sendiri, supaya ketika ada peristiwa seperti perundungan, mereka bisa membela diri, lapor ke guru, lapor ke orang tua, cari teman yang baik gitu ya, jangan diem aja gitu, dan paham tentang apa sih perundungan itu. Yep. Dan peka ya, kadang-kadang anak-anak suka nggak peka ya Pak ya, Iya. udah tahu nggak? lorongnya sepi ya kan, jalan aja gitu. Nah itu kita juga harus edukasi juga. Iya betul. Ada lagi mungkin Pak kira-kira? Nah, itu aja sih. Udah lengkap ya kayaknya ya? Iya, sepertinya udah lengkap ya. Dan udah overtime juga sepertinya. Oh, udah over. Oke, kalau gitu waktunya kita pamit ya berarti Ay, ya. siap. Oke, jangan lupa apa Pak? Kalau gitu Pak, Ya, subscribe, subscribe, like and subscribe and like, likes, ya. Pastinya ya. suka loh video ini kan ya. Oh ya pasti ya, give us a bit of a heart. Ya. Dan jangan lupa komen ya kalau ada saran. Betul. Nah, dan juga follow akun kita di Sajiva.dharmawangsa. Oke, see you. See you. Live talk kita pamit. Bye-bye. Bye.